Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Nah, hari ini saya mau cerita lagi tentang etnis Tionghoa di Nusantara. Kenapa saya akhir-akhir ini banyak cerita tentang etnis Tionghoa di Nusantara, sementara di video-video awal kan lebih banyak tentang budaya Tionghoa, apalagi yang berhubungan sama kelenteng gitu ya. Alasannya karena ternyata setelah saya pelajari, banyak hal menarik yang bisa saya dapatkan tentang orang Tionghoa yang ada di Nusantara ini, entah di belahan Nusantara yang mana itu, pokoknya semuanya itu memiliki cerita sejarah yang menarik gitu. Nah, kalau sebelumnya saya lebih banyak di Indonesia Timur, orang Tionghoa di Indonesia bagian timur. Sekarang saya mau balik ke Indonesia Barat, khususnya daerah Jawa Barat. Ada orang Jawa Barat di sini? Kalau ada, halo dari saya juga dari Jawa Barat, dari Sukabumi. Salam kenal. Halo juga untuk semua yang sudah menyempatkan diri mampir di channel ini. Semoga senang, semoga menikmati. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Menurut berbagai sumber yang saya baca dan juga dari pengalaman saya sendiri, orang Tionghoa yang ada di Jawa Barat, misalnya di daerah Bandung atau di Sukabumi, itu rata-rata dari mereka sudah tidak dapat lagi berbahasa leluhur mereka gitu. Kalaupun di Sukabumi, kalaupun ada yang masih bisa fasih berbahasa leluhur mereka, itu berarti dari generasi tua gitu ya. Terus kalau yang generasi mudanya bisa berbahasa Mandarin, ya itu biasanya karena mereka menempuh pendidikan formal, sekolah keluar, atau memang les atau semacam itulah gitu. Mayoritas orang Tionghoa yang ada di Jawa Barat itu adalah pedagang, sama seperti di tempat-tempat yang lainnya. Sebagai pedagang mereka harus berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan konsumennya, dengan para pedagang lainnya dan sebagainya. Nah, melalui cara itu pula lah mereka beradaptasi, berbaur dengan penduduk setempat. Dari pembauran itulah akhirnya kedua belah pihak saling beradaptasi dan mengenal budaya satu sama lain. Misalnya kalau orang Sunda akhirnya tahu tentang makanan seperti bakmi, bakso, tauco, toge, ada lagi apa, kecap, tahu dan sebagainya. Dan sedangkan orang Tionghoa selain makanan, mereka juga mengenal yang namanya bahasa. Makanya tidak heran kalau orang-orang Tionghoa di Jawa Barat itu sangat bisa berbahasa Sunda, jauh lebih bisa bahasa Sundanya daripada bahasa leluhur mereka. Dan orang-orang Tionghoa ini berbicara bahasa Sunda ini bukan hanya kepada orang Sunda aslinya gitu, tapi juga diantara sesama orang Tionghoa sendiri, tapi biasanya dengan diselipkan istilah-istilah dalam dialek leluhur mereka. Misalnya kalau orang Hokkien ya dengan dialek Hokkien ya rata-rata karena orang Hokkien yang paling banyak datang ke Nusantara itu kan rata-rata, jadi bahasa yang diserap adalah bahasa Hokkien yang kemudian di Indonesia kan gitu kan. Jadi misalnya kayak kata goceng, ceban, itu terselip dalam percakapan berbahasa Sunda sehari-hari mereka gitu, kalau yang saya alami sendiri gitu ya. Jadi kalau saya bilang orang-orang Tionghoa di daerah seperti Bandung, Sukabumi itu berbicara bahkan bahasa Indonesianya pun dengan logat Sunda yang kental, dengan dialek Chinese gitu, dialek Hokkien lah gitu. Dalam sejarahnya hubungan Tionghoa Sunda itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum orang-orang Belanda datang ke Nusantara. Kata Sunda sudah ada dalam kronik Tiongkok sejak abad ke-13. Pada tahun 1225 dalam buku Chu Fan Che yang ditulis oleh Cao Rukuo terdapat kata Shinto. Ini merujuk pada kerajaan Sunda kuno yang kala itu berada di bawah kerajaan Sriwijaya. Cao Rukuo sendiri adalah
cucu generasi ke-8 Kaisar Song Taichu, pendiri dinasti Song. Ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 960 sampai 1279. Beliau juga merupakan kepala pelabuhan Quanzhou yang ada di Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Bertahun-tahun kemudian, yaitu tahun 1512 sampai 1515, Portugis mengirimkan utusan pertamanya ke Tiongkok. Utusan tersebut bernama Tome Piris. Ia kemudian menuliskan sebuah buku yang berjudul Suma Oriental yang isinya tentang pengalamannya selama berada di negeri tersebut. Buku itu kemudian menjadi buku sejarah tertua yang memuat keberadaan Tangerang. Tome Piris sendiri juga pernah mendatangi dermaga Tangaram yang berada di wilayah perairan Kerajaan Sunda, sebuah pelabuhan yang sangat sibuk pada masanya dengan aktivitas jual belinya dan sangat terkenal dengan ladanya. Berikutnya, kata Sunda juga terdapat dalam naskah Tiongkok kuno yang lainnya, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ini judulnya Catatan Singkat dari Negeri Asing karya Wang Tayuan. Di situ kata Sunda ditulis dengan Sunla. Dalam naskah Tiongkok kuno yang lainnya, kata Sunda juga disebut dengan sebutan Sunta. Sebaliknya, kata China juga tertulis dalam naskah Sunda kuno, yaitu naskah Siksa Kandang Karesian pada tahun 1518. Di dalamnya tertulis, jika kita tinggal lama di negeri China, maka harus mengenal kebiasaan, sifat, dan perilaku orang China. Demi melancarkan perdagangan dan pergaulan internasional, maka diperlukan seorang duta atau juru bahasa Dharma Murcaya kalau dalam istilah Sunda yang terdapat dalam naskah tersebut. Lantas ada pula seorang rahib kelana bernama Bujangga Manik yang pada abad ke-15 ini memilih berkelana ke timur untuk mencari ilmu. Ia digambarkan mengenakan busana berselendang sutra China. Jadi dalam naskah Sunda, China digambarkan sebagai importir barang mewah dan bermutu tinggi seperti misalnya sutra tadi. Barang istimewa lainnya adalah kaca. Itu mengesankan barang mewah pada masanya ya, karena merupakan barang-barang milik keluarga kerajaan gitu. Dari sana ada semacam istilah gitu kali ya. Kalau orang Sunda itu disebut cantik kalau matanya berbinar seperti kaca Cina katanya gitu. Jadi disebutnya kaca Cina, bukan kaca dari daerah lainnya. Nah, demikianlah hubungan orang Tionghoa dengan orang Sunda yang ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara. Sampai detik ini, kedua etnik tersebut dapat berbaur dan beradaptasi dengan baik satu sama lain. Bukti pembauran tersebut dapat terlihat dari pernikahan silang, pernikahan campur, dari makanan, dari bahasa, dan sebagainya. Jadi sekian video singkat dari saya hari ini, semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Shishetacha, hatur nuhun sadayana.